Batik bukan sekadar kain bermotif. Ini adalah bagian dari jiwa bangsa Indonesia. Sejarahnya panjang, terukir dalam relief candi kuno hingga menjadi pakaian sehari-hari raja dan rakyat jelata. Setiap goresan canting membawa doa, setiap warna mengandung makna filosofis yang dalam. Batik adalah catatan perjalanan hidup, dari kelahiran hingga kematian, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia adalah identitas yang melekat erat, sebuah seni yang hidup dan terus bernapas seiring zaman, menceritakan kisah peradaban Nusantara dalam setiap helai kainnya. Ini bukan sekadar pakaian, ini adalah cerminan budaya. Perjuangan membawa batik ke panggung dunia tidaklah mudah. Pemerintah Indonesia, bersama para pengrajin dan komunitas pecinta batik, bekerja keras selama bertahun-tahun. Mereka mengumpulkan data, mendokumentasikan setiap proses, dan menyusun argumen yang kuat. Tujuannya satu, menunjukkan kepada dunia bahwa batik Indonesia lebih dari sekadar produk tekstil. Ini adalah sebuah warisan budaya tak benda yang memiliki nilai universal. Proses ini melibatkan riset mendalam terhadap berbagai motif dari Sabang sampai Merauke, membuktikan bahwa teknik dan simbolisme batik sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Puncaknya terjadi pada tanggal 2 Oktober 2009. Di Abu Dhabi, UNESCO secara resmi menetapkan batik Indonesia sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Pengakuan ini adalah kemenangan besar. Dunia akhirnya mengakui kedalaman filosofi, keunikan teknik, dan kekayaan simbol yang terkandung dalam batik kita. Momen ini bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar. Indonesia dituntut untuk terus menjaga, melestarikan, dan mewariskan seni batik kepada generasi mendatang, memastikan warisan ini tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sejak saat itu, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Setiap tahun, seluruh lapisan masyarakat, dari pejabat negara hingga anak sekolah, dengan bangga mengenakan batik. Ini adalah perayaan identitas. Pengakuan UNESCO menjadi pengingat bagi kita semua tentang betapa berharganya warisan nenek moyang. Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk merefleksikan kembali komitmen kita dalam melindungi mahakarya ini. Bukan hanya dengan memakainya, tetapi juga dengan memahami cerita di balik setiap motif dan mendukung para pengrajin yang menjaganya tetap hidup. Meskipun terlihat serupa, batik Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang jelas jika kita perhatikan lebih saksama. Batik Indonesia, terutama batik tulis tradisional, sangat kaya dengan motif yang rumit dan penuh makna. Motif seperti parang, kawung, atau truntum memiliki filosofi mendalam yang berkaitan dengan status sosial, doa, dan harapan. Proses pembuatannya pun seringkali menggunakan canting, alat kecil dari tembaga yang digunakan untuk melukiskan malam panas ke kain. Teknik ini menghasilkan garis-garis yang detail dan terkadang tidak sempurna, yang justru menjadi ciri khas keindahannya. Di sisi lain, batik Malaysia cenderung menampilkan motif yang lebih sederhana dan modern. Motifnya lebih sering terinspirasi dari alam, seperti bunga raya atau kembang sepatu, daun, dan bentuk-bentuk geometris yang lebih besar. Teknik yang dominan di Malaysia adalah teknik cap atau block, dan terkadang menggunakan kuas untuk mewarnai. Hal ini membuat pola pada batik Malaysia terlihat lebih seragam dan berulang. Penggunaan warna juga seringkali lebih cerah dan berani, mencerminkan selera yang berbeda dibandingkan palet warna batik klasik Jawa yang cenderung sogan atau kecoklatan atau indigo. Perbedaan fundamental juga terletak pada proses dan pengakuan. Batik Indonesia, khususnya batik tulis dan batik cap, memiliki proses yang diakui secara global karena kerumitannya. Proses ini melibatkan pelilinan atau pemberian malam dan pencelupan warna yang bisa berulang kali untuk menghasilkan desain yang kompleks. Indonesia bahkan memiliki standar sertifikasi seperti Batik Mark yang menjamin keaslian batik tulis, batik cap, atau kombinasi keduanya. Ini adalah upaya untuk melindungi konsumen dan pengrajin dari produk tekstil bermotif batik yang dibuat dengan teknik printing pabrikan. Sebaliknya, industri batik di Malaysia lebih berfokus pada produksi yang efisien untuk pasar modern. Meskipun ada juga pengrajin yang menggunakan teknik tradisional, mayoritas produk yang disebut batik Malaysia di pasar dibuat dengan teknik cetak saring atau screen printing atau digital printing. Tidak ada sistem sertifikasi yang seketat di Indonesia yang membedakan antara batik asli yang menggunakan malam dengan kain cetak motif batik. Perbedaan inilah yang seringkali menjadi inti perdebatan
Apakah produk cetak tersebut masih bisa disebut batik dalam pengertian tradisionalnya? Isu batik dicuri Malaysia seringkali memanaskan media sosial dan perbincangan publik di Indonesia. Kemarahan ini biasanya muncul ketika ada pejabat atau tokoh Malaysia yang mengenakan kain bermotif batik dalam acara internasional, atau ketika sebuah produk komersial di Malaysia menggunakan istilah batik. Persepsi yang terbentuk adalah Malaysia sedang mencoba mengklaim batik sebagai milik mereka. Emosi publik tersulut karena batik dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional Indonesia. Sebuah warisan yang harus dijaga dengan segenap jiwa. Namun, penting untuk melihat fakta secara jernih. Hingga hari ini, 15 Juni 2025, tidak pernah ada klaim resmi dari pemerintah Malaysia kepada UNESCO untuk mengakui batik sebagai warisan budaya mereka. Isu ini lebih banyak bergulir di ranah publik dan media, bukan di meja diplomasi resmi. Apa yang terjadi adalah Malaysia juga memiliki tradisi tekstil yang dipengaruhi oleh budaya serumpun, termasuk teknik yang mirip dengan batik. Mereka mengembangkan versi mereka sendiri, yang mereka sebut sebagai batik Malaysia, dengan ciri khas dan motif yang berbeda. Kesamaan nama inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Mengapa masyarakat Indonesia begitu sensitif terhadap isu ini? Jawabannya terletak pada sejarah panjang hubungan kedua negara dan beberapa insiden budaya lainnya di masa lalu. Kasus-kasus seperti lagu Rasa Sayang atau Reok Ponorogo telah menciptakan semacam trauma kolektif. Publik menjadi lebih waspada dan mudah curiga terhadap segala sesuatu yang berbau klaim budaya. Isu batik menjadi puncak dari kegelisahan ini. Kemarahan tersebut, meskipun terkadang berlebihan, adalah bentuk dari rasa cinta dan keinginan kuat untuk melindungi warisan bangsa dari apa yang dirasa sebagai ancaman. Penting bagi kita untuk membedakan antara apresiasi budaya dan apropriasi budaya. Malaysia, sebagai negara serumpun, wajar jika memiliki kain yang disebut batik. Sama seperti Indonesia punya rendang, Malaysia punya rendang versi mereka. Yang menjadi masalah adalah ketika narasi yang dibangun mengaburkan asal-usul dan keunikan batik Indonesia yang telah diakui dunia. Oleh karena itu, dialog yang sehat dan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan masing-masing budaya tekstil sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan yang tidak perlu antara dua negara tetangga ini. Pengakuan UNESCO bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Untuk memastikan batik tetap diakui sebagai milik Indonesia, langkah pertama dan terpenting adalah edukasi. Pemerintah, lembaga pendidikan dan media harus terus-menerus menyosialisasikan sejarah, filosofi, dan keragaman batik kepada masyarakat luas, terutama generasi muda. Anak-anak perlu tahu bedanya batik tulis, batik cap, dan tekstil printing. Mereka harus paham mengapa sehelai batik tulis bisa berharga jutaan rupiah. Dengan pemahaman yang mendalam, rasa memiliki dan kebanggaan akan tumbuh secara alami. Langkah kedua adalah inovasi tanpa meninggalkan akar. Para desainer dan pengrajin batik Indonesia perlu didorong untuk terus berkreasi. Mereka bisa menciptakan motif-motif baru yang lebih modern dan sesuai dengan selera pasar global, namun tetap menggunakan teknik tradisional yang menjadi kekuatan utama batik kita. Pemerintah bisa mendukung melalui pelatihan, akses permodalan, dan pameran di luar negeri. Batik tidak boleh hanya menjadi pajangan museum, ia harus menjadi bagian dari gaya hidup modern. Dikenakan oleh anak muda di kafe sama bangganya seperti dikenakan oleh pejabat di acara kenegaraan. Perlindungan hukum dan sertifikasi juga merupakan benteng pertahanan yang krusial. Program Batik Mark harus terus diperkuat dan disosialisasikan, agar konsumen, baik domestik maupun internasional, bisa dengan mudah mengidentifikasi batik asli. Selain itu, pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI untuk motif-motif batik tradisional dari berbagai daerah harus digalakkan. Ini adalah cara konkret untuk melindungi karya para pengrajin dari peniruan dan memberikan mereka kekuatan hukum. Jika setiap motif unik dilindungi, maka klaim dari pihak lain akan lebih mudah dipatahkan. Pada akhirnya, diplomasi budaya adalah kunci. Alih-alih merespons dengan kemarahan, Indonesia bisa lebih proaktif mempromosikan batik di panggung dunia. Menggelar pameran, lokakarya, dan peragaan busana batik di berbagai negara akan memperkuat citra batik sebagai ikon budaya Indonesia. Kesimpulan dari polemik dengan Malaysia bukanlah tentang siapa mencuri apa. Isu ini seharusnya menjadi cermin bagi kita.
Pencurian mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun kewaspadaan dan upaya aktif untuk menjaga, mempromosikan dan menginovasikan batik adalah kewajiban mutlak agar mahkota warisan bangsa ini tetap bersinar terang di kepala Indonesia.